Pagi yang lembut di tepian hutan. Hutan yang berbatasan dengan tepi desa Madurawati. Ilutung, seekor kera hitam tampak menggelayut dari satu pohon ke pohon lainnya. Sesekali melompat dari satu cabang ke cabang lainnya dengan gerakan yang demikian tenang. Ngut, 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 ngut. Mata Ilutung hitam bening. Tubuhnya gagah, dibalut bulu hitam yang berkilau bila ditimpa sinar matahari pagi. Senyum di bibir Ilutung sungguh lembut dan sejuk. Saat tiba di satu cabang pohon teh, Ilutung pun duduk mencangklung, melepas pandangannya ke seluruh arah. Senyumnya makin mengembang, matanya berkedip-kedip. Pagi yang indah. Sinar matahari seperti selendang merah raksasa, lembut tipis, melambai ke seluruh penjuru, membuat angin mendesir seperti putri tengah mengayun kipasnya. Gumam Ilutung dengan suara halus, suara yang tengah hanyut oleh keindahan. Saat itu pula datang dari cabang pohon yang lain seekor kera yang bernama Ipragusa. Kera itu berbadan kurus, berhidung kecil, bibirnya berkerut-kerut dengan alis yang selalu bergerak-gerak, menandakan pikirannya sedang tak tenang. Duhai, selamat pagi, sahabatku Pragusa. Apakah tidurmu semalam nyenyak? Sapa Ilutung dengan penuh kasih sayang. Senyumnya mengembang, matanya penuh cahaya. Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Tidurku sungguh tak lelap, sahut Ipragusa sambil menyeringai, mengenitkan alis, menyimpan senyumnya di balik rengutan bibir, lalu melompat dengan malas, mencangklung dengan tak acuh. Ada apakah sehingga tidurmu tidak lelap? Janganlah membawa beban pikiran dalam tidur, sahabatku. Ipragusa menguap lebar, tak menyahuti nasihat Ilutung. Ia menelisik bulunya dengan ujung jemari, mencari kutu yang terasa merayapi bagian lehernya. Manalah pikiran tak dibawa dalam tidur, kakak. Nasihatmu itu terlalu sulit buatku, sahutnya kemudian sambil memasukkan seekor kutu ke mulutnya. Ilutung tersenyum lembut, menatap sayang kepada Ipragusa. Lihatlah adikku, lihat pemandangan ke seluruh penjuru. Di situ, di kejauhan bukit-bukit mempertontonkan lekuknya. Di sebelah sana, barisan hijau pohonan meminang lamunan. Dengarlah, suara burung-burung, suara angin yang mirip tiupan seruling. Semuanya demikian indah, mengundang mata untuk jatuh kasmaran. Terpejam mata Ilutung, bibirnya tersenyum lebar, meresapkan keindahan pemandangan yang dilihatnya pagi itu. Hatiku sungguh tergugah akan keindahan pagi ini. Ipragusa kembali menguap lebar. Mulutnya berkerut-kerut, lalu hidungnya kembang kepis. Kakak, pagi selalu sama di mataku. Apa yang berbeda? Bulan ini bulan keempat, baru saja meninggalkan bulan ketiga. Tentu saja hutan terang benderang, karena ini saatnya mereka mendapatkan cahaya matahari. Saatnya semua tumbuh, saatnya semua mulai memiliki cikal bakal buah. Itulah adikku, ini memang bulan kemesraan. Daun dan bunga tumbuh mekar, cikal bakal buah tengah bersemayam. Ilutung menjulurkan tangannya yang panjang. Kuku-kukunya yang tajam segera mencabik kulit kayu yang kering. Akan kutulis prosa yang indah
Lalu memakai kuku jari manisnya, mulai menuliskan sebaris kata. Siapakah sepasang kekasih yang tengah menyusuri hutan di bulan keempat ini, diiringi seorang pelayan? Sungguh keduanya rupawan. Yang lelaki tiada lain Raden Bagus, yang perempuan Ida Sang Ayu. Ya, yang senyumnya tak lepas-lepas dari bibirnya yang bahagia, melangkah mesra walau tak bersisian, sebab si pelayan tak melepas-lepas junjungannya. Ipragusa menguap lebar berulang kali, lalu mengeluh kesal. Kakak, ini terlalu pagi untuk mendongeng. Adikku. Ilutung terkekeh-kekeh menatap Pragusa dengan sabar. Sabarlah adikku, sebentar lagi akan jadi cerita yang indah. Pragusa tersenyum masam, mendengus dan mengernyitkan alisnya. Sungguh bosan nampak pandangan matanya. Sedang Ilutung dengan wajah bercahaya melanjutkan tulisannya. Sepasang kekasih itu berhenti di bukitan yang tak terlalu tinggi. Dari sana keduanya menatap pemandangan sekitar. Lihat adikku, di sana ada pancuran. Di dekatnya tumbuh pohon nagasari. Mari kita ke sana. Ajak Raden Bagus dengan mesra, membimbing Ida Sang Ayu yang dengan anggun tengah berpegangan dengan pelayannya yang bernama Icedi. Pragusa mendengus sinis. Hidungnya mulai naik turun. Alisnya berjengit-jengit. Kakak, terlalu tiba-tiba pelayan itu dihadirkan, lalu diberi nama. Mestinya sejak awal diberi gambaran siapa pelayan itu. Jangan tiba-tiba, itu terasa janggal. Terima kasih adikku. Bukan pelayan itu yang hendak kukisahkan, tetapi percintaan Raden Bagus dengan Ida Sang Ayu yang tengah melakukan perjalanan ke hutan. Hutan yang indah seperti hutan di sekitar kita ini. Pragusa kembali mendengus-dengus. Hidungnya berjengit-jengit makin keras. Tersenyum mengejek, menggaruk-garuk lehernya dengan tak peduli. Ilutung nampak berpikir keras, kemudian kembali menggumam. Dindaku, sungguh engkau seperti cahaya yang beribu pada sang rembulan. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Begitu ucap Raden Bagus, merayu halus saat mengajak Ida Sang Ayu berjalan menuju pancuran. Ayolah, bersihkan dirimu, bersihkan rambutmu. Air pancuran di hutan sungguh jernih, airnya akan mengundang keharuman pudak. Kakak, mana mungkin air mengundang keharuman pudak? Pragusa tiba-tiba menyela dengan ketus. Ilutung tersenyum mendengar komentar Pragusa dan menyahut dengan suara lembut. Lalu Ida Sang Ayu menyahut dengan sebaris puisi. Kanda, lihatlah bunga gadung itu melilit ke sebatang pohon, tak kalah setia dengan lilitan ari-ari kepada seorang bayi. Umbinya tentulah kokoh. Semoga cinta kita berdua tak ubahnya pelukan bunga gadung kepada pohon itu. Pragusa mengernyitkan alisnya, berusaha menyimak dengan teliti. Lalu bibirnya mencibir. Manalah puisi berkisah tentang perjalanan sepasang kekasih di hutan itu yang mencintai keindahan hutan belantara. Perjalanan ke hutan itu berat, jauh dari kemesraan. Karena itukah lalu sepasang kekasih sering terhenti langkah kakinya? Dengan sinis, Pragusa berdecak-decak.
lalu membuang wajahnya ke arah lain. Kembali menelisik bulunya, kembali jemarinya mencari kutu. Ilutung tetap menuliskan kisahnya. Lalu di sebuah tempat yang agak tinggi, di bawah sebatang pohon nagasari, sungguhlah tampan, pantas dipanggil Raden Bagus yang dengan mesra berkata manis kepada kekasihnya. Duhai kekasih hatiku, sungguhlah beruntung kita berdua pergi ke hutan di saat ini. Ini yang Kanda rasakan, pemandangan tengah indah. Lihatlah, semua rama-rama tengah berburu putik sari, begitu pula kupu-kupu. Kanda ingin menulis puisi kisah perjalanan kita berdua. Saat kita pulang, itu kita jadikan oleh-oleh untuk ayah dan ibu. Dengan tersipu-sipu, Ida Sang Ayu menunduk sambil bertumpu pada Iceti yang menyahuti perkataan kekasihnya dengan suara manis. Ya Kakanda, sungguh bagus bila segera dimulai menulis puisi. Hati hamba sungguhlah dilanda kebingungan, sebab pemandangan di sini demikian indah, semuanya indah. Lalu dengan senyum manis, Raden Bagus berucap, cobalah lihat kekasihku, bunga angsana tengah menanti mekar bunganya. Nampak anggun rupanya, dililit oleh bunga gadung. Sepertinya kedua bunga itu merindukan tanganmu untuk memetik bunganya. Dengan mesra dipegangnya tangan Ida Sang Ayu, berjalan-jalan perlahan mendekati bunga angsana. Keduanya nampak serasi sekali. Lalu Ida Sang Ayu menggapai bunga, memetik dan menyuntengkan nama. Usai menyimak cerita itu, Iprakosa alisnya berdenyit-denyit. Duh, sahabatku, sungguh kakak tidak berbakat menulis prosa. Tidak jelas iramanya, kata-katanya diletakkan sembarangan. Ini prosa masih dangkal dan aneh, banyak yang tidak masuk akal. Dengan senyum, Ilutung menyahut, tentulah ada akalnya. Cobalah perhatikan, bukankah angsana daunnya lebih lebar, bunga gadung daunnya lebih lancip? Ipragusa menyahut, "Hah, Kanda, Kakanda, apa bedanya daun angsana dengan daun gadung? Itu ibaratnya jantan dan betina. Ini maksud prosa kakak bukan? Tetapi kakak menyusun kalimatnya seolah tiada bedanya daun angsana dengan daun gadung." Dengan ketus, Ipragusa menarik kulit kayu penuh tulisan dari tangan Ikrah hitam. Sesungguhnya itu juga benar. Keduanya memang tiada bedanya. Pragusa tersenyum mengejek. Namun Ilutung dengan sabar menjelaskan, ini adalah masalah puitika adikku, bukan soal kalah menang. Tetapi jika mencari benar dan salah, harusnya mencari seorang penyair yang pandai untuk melihat apakah benar seperti yang engkau katakan, atau tulisanku ini telah benar. Ipragusa berjengit-jengit membaca kembali tulisan Ilutung. Gampang. Itu ada manusia yang tengah minum tuak, asalnya dari desa Madurawati. Yang besar bernama Isurada, adiknya bernama Iwalacit. Menyahut Ilutung dengan suara tertahan. Ya, benarkah pikiranmu seperti itu? Jika adik yakin, marilah kita temui dua orang peminum itu. Namun Kanda ingat pada cerita yang termuat dalam Brahmada Purana, dahulu ada Ida, Sri Adnyawalka. Suatu hari beliau mendapatkan gagasan, namun didebat oleh Ida Sang Resi Sisyakalia. Karena hebatnya perdebatan itu, akhirnya keduanya saling menantang siapa yang kalah dalam debat ini agar bersedia menjadi abu. Lalu keduanya mengundang guru-guru mereka untuk menilai mana yang benar. Nah, kita
kita berdua, apakah akan bersikap seperti itu? Apa yang bisa kita pertaruhkan, adikku? Kita pertaruhkan kepala kita, ucap Pragusa dengan tenang. Mulutnya mengerucut, dengan mata memutar penuh tantangan. Ilutung tertegun, menghela napas, tapi tetap tersenyum sabar, memaklumi sikap sahabatnya yang tak mau kalah. Ia mengangguk, menyetujui taruhan yang diajukan oleh I Pragusa, mengikuti lompatan Pragusa menuju tempat I Surada dan I Wilacit yang tengah minum tuak. Kakak beradik itu wajahnya telah memerah. Pandangan I Surada telah mulai mengabur saat melihat kedatangan Ilutung dan Pragusa. Ah, kalian yang satu kerah hitam, yang satu kerah pohon. Ada apakah mengunjungi pondok tuak kami? Atau kalian akan menawari kami tuak? Atau akan ikut bergabung minum tuak? Tuak aren ini bukan tuak sembarangan. Ini tak ubahnya Amerta, air suci pemberian Dewa Wisnu. Cobalah pikirkan, tuak datangnya dari mana? Dari batangan bunga. Ini perasan bunga, air suci, air mulia. I Wilacit yang pendiam dengan teliti mengamati kedua kera itu. Matanya menimbang-nimbang. Jauh lebih gemuk dan besar yang berbulu hitam. Yang berbulu abu nampak kurus, kering dan kotor. Ilutung tersenyum, menarik nafasnya menoleh ke arah Pragusa, yang sepertinya tak mencermati dua manusia yang sebentar lagi akan kehilangan kesadaran. Pragusa segera duduk di ujung tempat petuakan itu, diikuti Ilutung. Begini, hai dua saudara yang setia, yang tak pernah terpisahkan bahkan saat menikmati minuman suci anugerah Dewa Wisnu. Kami berdua datang untuk memohon kalian berdua menjadi pemutus perkara. I Surada berdehem keras. I Wilacit mengangguk penuh minat menatap Ilutung. Apa perkara kalian? Hai Lutung dan Kera. Kami berselisih pendapat. Iya, kami berselisih pendapat. Begini, biarkan aku yang menjelaskan kakak. Jangan terlalu arif berkata-kata, sehingga mereka sama sekali tidak mengerti. I Pragusa menyela dengan bibir berkerut. Suaranya tercekat karena menahan amarah. Iya, kami berdua berselisih pendapat. Kakak saya ini senang membuat karya sastra. Tadi pagi dia membuat kisah sepasang kekasih yang tamasya ke hutan. Nah, saya heran ketika mendengarkan mengapa tiba-tiba sepasang kekasih itu mengibaratkan dirinya seperti bunga gadung melilitkan dirinya ke bunga angsana. Terus menyebut soal umbinya I Gadung. Nah, kakak saya berpendapat itu masalah dalam karya sastra. Sedang saya berpendapat tidaklah jelas apakah bunga gadung itu perempuan ataukah lelaki. Tidak jelas. Namun kakak saya berpendapat soal lebar daun yang menyebabkan menjadi tanda. Apakah bunga gadung sebagai lelaki karena daunnya lebih lancip, ataukah angsana sebagai perempuan karena daunnya lebih lebar. Nah, karena kami berselisih, kami berdua ingin tahu mana pendapat yang benar dan mana yang salah. Kami berdua telah bertaruh, yang kalah harus menyerahkan kepalanya. Adikku, dengarlah dengan sabar. Dalam karya sastra, ini adalah awal penulisan. Ini gagasan yang hendak kumatangkan. Kisah Raden Bagus dan Ida Sang Ayu ini, jika kelak percintaannya
diibaratkan kesetiaan bunga gadung kepada bunga angsana yang berumbi kuat di tanah. Bukankah itu beralasan? Tidak bisa. Tidak bisa, Kak. Kisah percintaan yang kakak tulis itu tidak memberi gambaran itu. Tidak jelas maksudnya. Adikku, itu sebabnya karya sastra memerlukan penikmat. Merekalah yang meresapkan, mempercakapkan, mengurangi ataukah menambahi. Masih diperlukan perenungan. Tidak bisa. Kalau itu terjadi, itu artinya bukan kakak lagi yang menulis. Isurada mengangkat tangannya, meminta keduanya berhenti berdebat. Lalu dengan suara dalam menanggapi. Kalau begini duduk perkaranya, Bapak tidak bisa ikut campur karena Bapak tidak paham mengenai sastra. Juga jika ada perkara, pergilah ke istana. Orang istana yang bertugas memutuskan perkara. Di sini bukan tempat berperkara. Di sini tempat minum tua. Belum usai, Isurada berkata, adiknya Wilacit menyela keras. Kanda, jangan begitu. Kalaupun di sini bukan istana, sebenarnya untuk masalah ini masih bisa diselesaikan. Tidak semua masalah harus dibawa ke istana, Kanda. Hah? Ya, baiklah. Isurada menarik nafas. Wajahnya memerah karena tuak mulai mempengaruhi pikirannya. Ya. Baiklah. Kalian berdua, setelah sepintas ku dengar mengenai karya Ilutung dan mengenai perdebatan kalian, mengenai angsana dengan bunga gadung, ya. Memang keduanya itu memang ada, ya. Selalu begini, ada gadung, ada angsana. Nah, bukankah begitu? Hanya yang bodoh tidak tahu hal itu, ya kan? Nah, di mana bunga gadung tumbuh, melilitkan diri di angsana, kalau tak salah, begitu bukan? Umbinya memang kokoh, itu namanya sekapa. Ya, umbi gadung sekapa namanya. Iwalacit menyeringgaikan mulutnya mendengar jawaban kakaknya. Perlahan ia beringsut mendekati kakaknya, berbisik teramat pelan. Yang harus kalah Ilutung. Pragusa terlalu kurus. Gunakan kisah lain untuk menilai. Isurada mengangguk-angguk. Nah, coba kalian pikir. Memang gadung dan angsana selalu berdekatan. Tetapi apakah ia bagaikan jantan, ataukah betina, lelaki, ataukah perempuan? Apa bedanya bau tai dengan bau kentut misalnya? Apa beda keduanya, ya? Nah, keduanya keluar dari anus kan? Yang satu berupa kentut tetapi tetap berisi kotoran, bukan? Coba bandingkan antara gadung dengan angsana. Lalu dengan setengah mabuk, Isurada menjelaskan mengenai banyak hal mengenai penulisan puisi. Kalau puisi itu berupa syair itu indah, berisi percintaan. Kadang gini, berisi kecemburuan seperti Raden Mantri jatuh cinta lalu melamar Raden Ayu melamar Raden Mantri. Kalau prosa itu syair juga berisikan cerita indah soal-soal keindahan. Iwalacit mengatupkan gerahangnya, menahan kesal hatinya. Kakak, jangan melebar kemana-mana. Yang harus dibahas, apakah benar perumpamaan yang digunakan Ilutung dalam menulis ceritanya? Ini soal bunga gadung dengan bunga angsana. Bagaimanakah itu? Benar ataukah salah? Isurada terkekeh. Pengaruh tuak telah membuatnya susah berpikir. Ia yakin I Pragusa maupun Ilutung tidak paham mengenai puisi. Sambil menegak tuak, Isurada menembang dengan suara sumbang. Karyamu Lutung, karya yang buntung. Ini hanya karya untung-untung. Tidak bisa, kamu harus dipancung sebab lancung. Lalu dengan setengah oleng, Isurada berdiri menjelaskan apa kekurangan kesalahan tulisan Ilutung. Kamu kerah hitam, juga kamu kerah kurus. Sudah kuselesaikan masalahmu. Memang benar pikiran kerah kurus, sebab kubandingkan dengan ajaran sastra yang ku tahu.
Memang banyak kelemahan, banyak kesalahan, terutama soal bunga angsana dan bunga gadung. Itu salah besar. Ilutung tersenyum di hati. Sungguh ia tahu kedua manusia ini, Isurada dan Iwalacit, manusia bodoh juga jahat. Namun Ilutung tidak akan lari dari janji. Tepat kepada janji adalah jalan mulia. Tidak akan ia membela tulisannya. Percuma menjelaskan bahwa ia menulis kisah percintaan dengan perumpamaan bunga gadung dan angsana. Percuma menjelaskan bahwa setiap tulisan memiliki alasannya sendiri untuk memilih perumpamaan. Tidaklah ada kalah menang dalam menikmati keindahan. Ini persoalan rasa. Ilutung menoleh kepada Ipragusa yang tersenyum penuh kemenangan. Alisnya berjengit tinggi, matanya bergerak-gerak pongah. Nah, sudah kukatakan kepadamu kakak, kamu tidak berbakat menulis. Nah, sudah mendengar bukan apa yang dikatakan kedua bersaudara ini? Bapak Surada dan Welacit yang telah bermurah hati menilai tulisanmu. Mana yang benar, mana yang salah? Ilutung tersenyum, mengangguk dengan mata penuh cahaya. Hatinya sangat yakin. Jika ia mati karena setia pada janji, setia kepada jujuran isi tulisannya, itulah yang ia rasakan. Ia akan mendapatkan surga. Baiklah, saat ini hamba tak banyak akan membela diri. Prosa yang hamba tulis, puitika yang hamba yakini, sungguh mulia menjadi jalan kematian bagi hamba. Ya, sebab tak ada jalan lain. Ini kepala hamba haturkan sebagai persembahan. Dengan gagah, Ilutung melompat, berdiri tegak di hadapan Isurada dan Iwalacit. Lalu tanpa banyak bicara, dengan ganas, Iwalacit memukulkan kayu ke kepala Ilutung. Rubuhlah Ilutung tanpa keluh kesakitan. Mati seketika ia di hadapan sahabatnya. Ipragusa yang tercengang-cengang, tak menyangka demikian cepat hukuman itu diberlakukan. Menjerit ngeri, melompat ke pohon menangis sejadi-jadinya. Isurada dan Iwalacit segera menguliti Ilutung, kemudian mencincang dagingnya, dijadikan masakan untuk teman minum tua. Sungguh, keduanya terkejut karena betapa enaknya daging kerah hitam. Dagingnya yang kenyal gurih, sungguh tak kusangka ya. Daging kerah hitam sangat enak. Begitu kata mereka memuji daging silutung. Sekarang dikisahkan roh Ilutung terbang melayang dalam dunia tak kasat mata, hingga tibalah roh itu di pintu surga. Betapa Ilutung jatuh hati. Di ambang pintu para bidadari melayang-layang menabur bunga menyambutnya. Lalu saat ia melangkah, sisi surga menyambut kedatangannya dengan bahagia. Sebaliknya, setelah kematian Ilutung, Ipragusa sungguh kesepian. Tak pernah betah tinggal di satu pohon. Ia terus berpindah-pindah. Ia akhirnya terlunta-lunta tanpa tujuan. Selalu ia resah, sebab selalu terbayang kematian sahabatnya. Hatinya terus dirundung rasa takut, menyebabkan Ipragusa susah tidur dan tidak enak makan. Akhirnya ia jatuh sakit, sendiri dan kesepian. Sedangkan Iwalacit keesokan harinya pergi ke tengah hutan mencari kayu bakar. Namun entah kenapa ia tersesat dan kehilangan arah. Karena panik dan kelelahan, ia terjatuh di semak-semak, mengejutkan seekor ular berbisa yang segera mematuknya. Iwalacit mati mengenaskan, mayatnya menjadi santapan berbagai binatang pemangsa. Lalu Isurada, karena selalu merasa dirinya gagah dan pintar, di saat mabuk memanjat pohon kelapa dan terpleset, ia terjatuh dengan kepala mengarah ke bawah. Kepalanya menancap remuk di tanah. Ia mati dengan cara mengerikan. Baginda, begitulah caranya kisah dari si macan
kepada si kera. Nidya Tantri menatap Raja Eswaryadala, meyakinkan sang raja mengenai pentingnya memperhatikan